Wah, cahaya dari luar jendelamu makin terang. Ini pukul 9:30 malam, dan besok kamu ada ujian penting. Kamu mengintip keluar untuk melihat apa tetanggamu memakai lampu sorot mereka lagi. Tapi ternyata mereka di luar melihat ke langit. Kamu menjulurkan kepala dan melihat rupanya bulan menjadi lebih besar 2 kali lipat. Kamu berlari keluar dan bertanya apa yang terjadi. Tapi mereka juga tak tahu. Kamu memotret dan mempostingnya di media sosial. Di media sosial, ternyata semua orang membicarakannya. Langit yang gelap menjadi lebih terang karena bulan punya permukaan lebih lebar untuk memantulkan cahaya matahari, membuat cahayanya lebih intens. Kamu merasa agak tidak seimbang saat berjalan. Setiap kali melangkah, kamu merasa seperti berjalan lebih ringan. Karena bulan jadi sebesar ini, tarikan gravitasinya jadi lebih kuat, sehingga gravitasi jadi lebih lemah. Tiba-tiba, kamu melihat ke bawah dan merasa kaos kakimu basah. Kamu berlari dan melompat ke atas mobil dan melihat lingkunganmu sudah banjir. Semua orang mencoba menemukan tempat lebih tinggi atau pulang ke rumah. Ini bukan karena keran rusak yang memuntahkan air, melainkan air laut. Kamu bingung dan kehilangan keseimbangan. Kamu terpleset dan jatuh ke dalam air yang terus meninggi. Beberapa orang berada di mobil mereka, tapi tak bisa kemana-mana karena air ini. Kamu tinggal di dekat laut, tapi tak pernah ada tsunami atau laporan banjir sepanjang hidupmu. Tak ada gempa bumi yang dilaporkan di sekitar area ini. Jadi, hal aneh sedang terjadi. Kamu berlari kembali ke rumah, mencoba mengeluarkan rakit tiup tuamu untuk membantumu melewati banjir ini. Masalahnya, kamu harus memompanya, tapi tidak punya pompa. Awalnya, kamu meniup menggunakan mulut, tapi pasti butuh waktu lama. Kamu cari alternatif di sekitar rumah dan menemukan pengering rambut. Kamu memasukkannya dan mengembangkan rakitmu sebesar mungkin sampai kamu bisa menggunakan mulutmu untuk mengisi sisanya. Permukaan air naik setiap detik dan kini sudah masuk ke rumahmu. Kamu mengemas ransel berisi senter, makanan, dan selimut termal. Saat kamu turun, ternyata airnya sudah selutut. Kamu terus berjalan sampai pintu. Saat melangkah keluar, air mendorongmu ke kiri dan ke kanan karena ombaknya sangat keras. Akibat perubahan gravitasi, berenang jadi sulit. Kamu menyiapkan rakit dan menggunakannya untuk mengarungi arus di jalan depan rumahmu. Air pun dingin sekali, dan ini sedang di pertengahan Februari. Tak lama, kamu sampai jalan raya, di mana airnya datang langsung dari pantai. Kamu berhasil naik ke permukaan yang tinggi dan mengeluarkan ponselmu. Kamu menyimpannya di kompartemen pelindung di ransel agar aman. Bateraimu cuma tersisa 15%, tapi kamu membawa power bank. Kamu menelepon keluargamu untuk bertanya apa yang terjadi, tapi mereka juga tak tahu. Kamu berjalan ke hutan dan mencoba mencari kabin tua yang biasa kamu kunjungi saat masih kecil untuk melihat apa sepeda lamamu ada di sana. Setelah beberapa menit, kamu menemukannya dan bersepeda melintasi gunung untuk menghindari banjir. Kamu seperti tak bisa menyeimbangkan diri karena gravitasi mempengaruhimu. Beberapa ilmuwan duduk di depan laptop dan spreadsheet, mencoba memahami apa yang terjadi. Semua orang meneriakan dan melemparkan solusi, tapi tak ada yang masuk akal. Setelah beberapa saat, kepala NASA memutuskan untuk meluncurkan roket tak berawak ke bulan. Roket itu siap dalam beberapa jam dan semua orang menunggu perintah. 3, 2, 1, meluncur. Roket melayang ke udara dan mendekati bulan. Roket ini keluar dari atmosfer bumi dan bergerak dengan kecepatan penuh ke bulan. Setelah 1 atau 2 hari, semua orang mendapatkan rekaman langsung dari bulan raksasa. Menurut penelitian, roket tak boleh terlalu dekat dengan bulan karena mungkin ada tarikan gravitasi yang lebih kuat. Namun, rekaman tersebut menunjukkan bahwa ada partikel kecil mengambang di sekitar bulan, mirip dengan cincin Saturnus. Cincin-cincin ini terlihat seperti piringan raksasa yang mengelilingi planet besar, tapi dari dekat, mereka cuma partikel seukuran butiran beras sampai sebesar bus. Mereka mengorbit Saturnus karena tarikan gravitasi. Gambarnya menunjukkan bahwa partikel-partikel ini besar dan kecil, sehingga roket tidak aman untuk mendekat. Jadi, roket itu berhenti di dekat sana untuk mengorbit bulan dan melepaskan roket mini yang mirip drone untuk mendekat. Tebal partikel ini beberapa kilometer. Jadi, roket mini ini sulit bermanuver. Roket ini terbang lebih dekat dan partikel-partikel ini mulai menabraknya. Untungnya, roket mini ini mampu bertahan. Roket itu akhirnya melewati cincin partikel dan mendarat di bulan. Gravitasi makin kuat karena ukuran bulan membesar hingga roket ini hampir hancur. Begitu mendarat,
Robot lain keluar dan mulai menjelajahi permukaan, mencoba mencari petunjuk. Saat ini tak ada yang terjadi, tapi mereka mencatat adanya beberapa getaran dari jauh di dalam bulan. Inti bulan bereaksi secara tidak normal. Sepertinya ukurannya makin membesar. Para ilmuwan tak tahu apakah bulan akan berhenti tumbuh pada titik tertentu. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah mengebor lubang ke dalam untuk mengungkap penyebabnya. Kamu mengayuh dan mencapai sisi lain gunung. Tanah bergetar dan keseimbanganmu makin buruk. Kamu menatap ke seberang gunung dan melihat seluruh sisi lain kota tergenang air. Kamu mengambil rakit dan persediaanmu dan berhasil sampai sana. Kamu menemukan perahu dayung dan mendayung secepat mungkin sampai ke mercusuar. Dari sana, kamu bisa mencoba menemukan stasiun NASA. Tiba-tiba, kamu melihat roket besar meluncur dari tanah ke langit. Kamu tahu pasti bahwa kakakmu bekerja di sana, tapi jaringan seluler kini sudah mati. Kamu mendayung ke sana untuk mencari tempat aman. Roket kecil yang mendarat melepaskan bor kecil yang cukup kuat untuk menembus berkilo-kilometer ke pusat. Butuh waktu berhari-hari untuk mencapainya. Jadi, NASA sudah meluncurkan roket lain untuk terbang dan membawa bor lebih besar. Masalahnya, bulan makin besar. Jadi, partikel di sekitar bulan juga semakin banyak. Bulan mencapai ukuran bumi, makin besar dari menit ke menit. Banjir bisa sampai ke beberapa kota pesisir, dan banyak pulau mikro bisa terendam. Jadi semua ini perlu dicegah. Gravitasi bisa memengaruhi struktur sebagian besar bangunan, menyebabkannya runtuh satu persatu. Tapi robot kecil itu tak akan membiarkannya terjadi. Jadi, robot itu terus mengebor untuk mencari tahu apa yang terjadi pada bulan. Beberapa batu tampak makin panas saat menggali lebih dalam. Ini bisa menjadi tanda bahwa bulan mengembang dan pada akhirnya bisa meledak. Para ilmuwan di NASA bingung dan tak tahu harus apa. Ilmuwan utamanya, yang adalah kakakmu, menelponmu, tapi tak kunjung tersambung. Sementara itu, kamu masih mendayung mencoba sampai ke NASA. Dalam perjalanan, kamu kembali ke pegunungan agar tetap di tanah kering. Saat kamu kembali ke kabin tua, kamu melihat beberapa pria aneh mengenakan jas hujan sedang mencarimu. Saat melihatmu, mereka mengejar. Mereka tampak aneh, seolah bukan dari bumi. Bor tadi sudah sampai kedalaman maksimum dan tak bisa turun lagi. Selain itu, transmisi kontrolnya makin lemah. Tiba-tiba, sesuatu muncul entah dari mana dan menyorotkan lampu ke robot. Transmisinya terpotong dan cuma menunjukkan potongan kecil dari sosok raksasa yang menatap robot. Makhluk kecil turun dari sana dan berjalan menuju robot. Semua orang di NASA panik dan merekamnya. Tak ada yang bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Selang beberapa saat, makhluk itu mengirimkan sinyal yang tak bisa diuraikan oleh NASA. Tapi makhluk itu tampak ramah. Bola api besar sejauh ratusan juta kilometer dari kita adalah benda paling terang dan paling besar di tata surya. Kalau Jupiter seukuran bola basket, maka bumi cuma seukuran anggur kecil. Tapi matahari bikin Jupiter nggak ada apa-apanya. Bola api besar di langit ini terdiri dari hidrogen dan helium. Diameternya 1.400.000 km, berarti 100 kali lebih luas daripada planet biru kita. Permukaan matahari memiliki suhu 5.540 derajat Celcius dan intinya mencapai 15 juta derajat. Sementara itu, bulan lebih mudah dipahami dengan diameter sekitar 3.500 km, berarti kurang dari seperempat diameter bumi. Bulan kelihatan cukup besar di langit karena merupakan benda yang paling dekat dengan kita. Tapi, gimana kalau keadaannya berubah dan bulan tiba-tiba jadi lebih terang daripada matahari? Yuk bahas beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kalau bulan lebih terang dari matahari, malam akan lebih terang daripada siang. Artinya, siklus tidur bakal terganggu. Semua hewan malam bakal kebingungan. Jadi, jam berapa kita harus berburu? Begitu kata mereka. Di kutub utara dan selatan yang ekstrim, siang dan malam berlangsung berbulan-bulan. Jadi orang yang tinggal di wilayah ini udah tahu rasanya tidur jam 11 malam dengan matahari yang bersinar terang. Tapi kita bakal sulit membiasakan diri. Misalnya kamu lagi berkemah dan nyiapin makanan enak, lalu nyiapin diri kamu buat malam yang gelap. Waktu kamu melewati hutan, kamu nemu tempat yang punya pemandangan danau dan langit terang. Jam 7 malam, kamu menyalakan api buat bakar-bakar, lalu menyiapkan teleskop. Masalahnya, waktu matahari terbenam, bulan bahkan bikin langit lebih terang.
Emang sih nggak sepanas yang kamu kira, karena bukan sinar matahari langsung, tapi tetap aja panas. Kemungkinan kedua, suhu pasti akan naik. Artinya, salju bakal mencair lebih cepat. Tunggu, ada apa nih? Pertama-tama, salju di gunung akan mencair, lalu diikuti dengan tudung kutub. Karena panas banget, permukaan laut akan naik dan menenggelamkan pulau-pulau terpencil di samudra. Kota pinggir pantai akan terendam, dan semua orang akan tinggal lebih jauh dari pantai. Kemungkinan besar, ini bakal memengaruhi ekonomi dunia. Nggak akan ada lagi musim dingin, berarti nggak ada aktivitas musim dingin kayak ski, snowboarding, atau lempar salju. Hewan dan tumbuhan di seluruh dunia juga terpengaruh. Dunia akan jadi gurun besar. Air akan langka selama bertahun-tahun, tapi orang-orang bakal nemu cara buat menjaganya. Kemungkinan ketiga, bosan banget duduk di meja kerja. Kamu mengalami kerugian. Penjualan kacamata hitam ternyata nggak setinggi yang kamu kira. Tapi kemudian, bulan tiba-tiba jadi lebih terang dari matahari. Dan semua orang harus pakai kacamata hitam ini seharian waktu keluar rumah. Kamu langsung kebanjiran pesanan kacamata hitam. Jadi, kamu merekrut lebih banyak pegawai dan bisnis kamu berkembang. Akhirnya, kamu jadi pengusaha kacamata terbaik di negara ini. Kita dilarang menatap langit baik siang maupun malam. Kota dipenuhi visor besar buat mengurangi kecerahan setiap hari. Kacamata hitam punya berbagai ukuran dan bentuk sesuai jam. Ada yang seperti kacamata pelindung, ada juga yang mirip helm besar. Kemungkinan keempat, atmosfer bulan tipis banget sampai nggak mengandung apa-apa. Kayak gurun di bumi, nggak ada awan yang menurunkan hujan. Makanya udaranya selalu panas atau dingin. Iya, gurun terbesar di dunia adalah Antartika yang merupakan gurun tandus dan dingin, beda dari gurun Sahara. Jadi, kalau kamu masih mau mendarat di bulan, coba pikirin lagi deh. Orang yang kerja di stasiun luar angkasa internasional harus nyari kantor baru. Bulan bakal terlalu terang buat mereka yang jaraknya deket banget. Kalau bulan cuma lebih terang, tapi panasnya sama aja, stasiun luar angkasa cuma butuh penyesuaian buat menghindari cahaya. Kita melihat bulan dalam berbagai bentuk karena posisinya terhadap matahari. Bulan nggak berputar kayak bumi. Bulan nempel sama kita dan selalu nunjukin sisi yang sama. Jadi bergantung pada posisi satelit kita pada bulan itu, kita bakal mengalami malam terang saat bulan purnama dan malam akan relatif bersinar sepanjang bulan itu. Kemungkinan kelima, kalau lebih terang dari matahari, bulan akan lebih panas dari matahari dan mungkin ukuran bulan akan jadi lebih besar. Gravitasi di bumi akan berubah pesat karena ukuran baru bulan. Struktur orbit akan berubah dan memengaruhi benda langit di luar angkasa. Planet bakal mengorbit mengelilingi bulan. Bumi mungkin akan menjauh dari matahari. Kalau kayak gitu, semuanya harus menyesuaikan pada perubahan drastis gravitasi. Kalau gravitasi jadi lemah, bangunan nggak akan punya fondasi padat buat berdiri dan akhirnya runtuh. Jembatan dan monumen besar juga bakal roboh. Orang-orang nggak akan bisa berjalan normal. Cara jalan manusia bakal jadi aneh. Kemungkinan keenam. Dalam banyak kemungkinan ini, aku cuma nyebut kalau bulan lebih terang dari benda yang memancarkan cahaya. Tapi dalam hal ini, cahaya harus berasal dari bulan yang memantul dari matahari. Artinya, matahari harus 2 kali lebih terang dari sekarang. Kalau matahari 100 kali lebih besar, cahayanya akan lebih terang. Hal itu bisa membahayakan. Matahari bakal memancarkan banyak radiasi yang berbahaya untuk semua makhluk hidup di bumi. Tarikan gravitasi matahari bisa menarik lebih banyak planet ke orbit buat mengelilinginya dan bikin benda lain di luar angkasa masuk ke orbit matahari. Planet bakal ngumpul di galaksi kita. Tapi kita bisa aja terlempar dari orbit. Pastinya, hal ini berisiko besar buat semua yang ada di bumi karena kondisi akan lebih panas dan kering dari sebelumnya. Kemungkinan ketujuh, kalau kita membahas bulan makin terang, kita juga bisa berasumsi bulan lebih dekat ke bumi daripada sekarang. Kecerahannya sih nggak bakal jadi masalah, soalnya gravitasi bakal bikin perubahan besar pada bumi. Tapi, setiap hari dan setiap saat akan terjadi gelombang pasang. Gelombang itu ekstrim banget sampai kota pesisir selalu kebanjiran. Semua pulau bakal tenggelam, sehingga menambah populasi di kota. Biota laut bakal senang banget waktu air tumpah ke darat. Perahu dan kapal selam harus dirakit ulang buat kondisi baru ini.
Perjalanan udara bakal jadi prioritas, tapi kapal pesiar besar bakal kelihatan futuristis dan punya bodi tambahan biar tahan sama ombak besar. Malam bakal cukup terang pada hari-hari biasa. Suhu global bakal naik dan melelehkan salju sehingga membuat permukaan laut semakin naik. Komet dan benda langit lain akan tertarik gravitasi dan lebih dekat. Jadi, kita harus selalu ngelihat ke atas waktu keluar rumah. Tapi tenang aja, bulan masih akan lama ada di atas sana dalam kondisi seperti itu. Hubungan bumi dan bulan emang rumit. Untungnya kita cuma punya satu satelit alami. Planet lain di tata surya punya banyak satelit yang mengelilinginya. Bahkan ada beberapa yang sebesar bumi. Bayangin kalau beberapa satelit itu memengaruhi planet kita. Tapi itu kita bahas nanti aja ya. NASA memiliki beberapa rencana luar biasa untuk bulan. Misalnya, program bulan ambisius mereka berikutnya, Artemis II. Mereka telah menetapkan tujuan untuk mendaratkan astronot, termasuk wanita pertama dan juga pria berikutnya di bulan pada tahun 2024. Misi Artemis adalah membangun kehidupan yang berkelanjutan di bulan. Mereka berencana untuk membangun gerbang bulan, semacam stasiun ruang angkasa di orbit bulan yang akan berfungsi sebagai titik tolak pendaratan di bulan. Dan jangan lupakan pendaratan bulan yang keren itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan roket sistem peluncuran luar angkasa yang akan meluncurkan wahana antariksa Orion yang membawa astronot menuju bulan. Lalu, ada juga sistem pendaratan manusia. Pendarat bulan yang akan mendarat dengan lembut di permukaan bulan sehingga para astronot dapat mengeksplorasi dan melakukan eksperimen ilmiah yang menakjubkan. Dan NASA tidak akan pergi sendirian kali ini. Mereka bekerja sama dengan mitra internasional seperti Badan Antariksa Eropa untuk mewujudkan mimpi ke bulan ini. Tapi semua mimpi indah ini bisa saja hancur oleh sesuatu yang tampaknya sangat kecil dan tidak signifikan pada awalnya. Bayangkan ini, tidak ada atmosfer, tidak ada udara untuk dihirup, dan tiba-tiba kabut misterius dan pancaran cahaya muncul saat matahari terbit dan terbenam. Seolah-olah bulan sedang menampilkan pertunjukan langit. Namun, ada sisi lain dari keindahan ini. Selama misi Apollo 17 pada tahun 1962, pemandangan indah ini membuat salah satu astronot NASA, Harrison Smith, bersin dan matanya berair. Dia menyebutnya rinitis alergi bulan. Radang misterius ini menyerang ke-12 orang pejalan kaki di bulan. Mulai dari bersin-bersin hingga hidung tersumbat. Para astronot itu mengalami gejala-gejala seperti terserang flu. Butuh waktu berhari-hari sampai reaksi tersebut menghilang. Ketika para ilmuwan mengetahui tentang sinar-sinar ini, mereka menyingsingkan lengan baju dan menyelidiki asal-usulnya. Dan inilah yang mereka temukan. Pita-pita cahaya itu sebenarnya disebabkan oleh sinar matahari yang menyelinap melalui lapisan-lapisan debu bulan yang sangat kecil. Debu itu terdiri dari partikel-partikel kecil dan pecahan kaca yang tajam dan bersembunyi di mana-mana. Dan ternyata debu bulan ini adalah penjahat yang licik. Debu ini membawa banyak sekali masalah. Para astronot yang mendapati diri mereka mengalami gangguan penglihatan hanyalah permulaan. Pengacau ini bahkan melangkah lebih jauh lagi, merusak mesin-mesin yang berharga dan menyebabkan kerusakan elektronik. Debu-debu ini bahkan bisa menimbulkan korosi pada komponen dan berbau seperti mesiu yang terbakar di dalam pesawat ruang angkasa. Astaga! Ia menempel pada segala sesuatu, melapisi permukaan seperti selimut yang nakal. Ia bisa menyumbat peralatan, masuk ke dalam mesin-mesin yang halus, dan bahkan mengacaukan pakaian antariksa para astronot. Pada tahun 1962, keadaan menjadi sangat kacau lagi. Para astronot Apollo 17 menghadapi mimpi buruk. Setelah hanya 22 jam melenggang di permukaan bulan, pakaian antariksa mereka mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ya, kamu tidak salah dengar, tidak bisa diperbaiki. Debu mengurangi mobilitas para astronot, membuat mereka lebih sulit untuk bergerak dan melakukan moonwalk dengan anggun. Dan sekeras apapun mereka berusaha membersihkannya, debu itu tetap menempel, membuat kondisi pakaian antariksa jadi memprihatinkan. Jadi, begitulah, ada beberapa tantangan serius untuk misi ke bulan di masa depan. Tapi, para ilmuwan pemberani kita tidak menyerah. Untuk memecahkan masalah ini, mereka harus memahami bagaimana debu bulan terbentuk dan kenapa debu itu sangat lengket. Mereka menemukan bahwa semuanya berawal dari tumbukan meteorit. Ketika menabrak bulan, batu-batu angkasa ini menghasilkan debu halus yang memenuhi udara.
Kadang-kadang, tumbukan ini bahkan menyebabkan mineral meleleh, membentuk pecahan-pecahan kaca tajam yang bercampur dengan debu. Pantas aja permukaan bulan seperti itu. Debu tersebut juga mengandung silikat, bahan yang biasa ditemukan di planet-planet vulkanik. Menghirup silikat bisa menyebabkan masalah paru-paru yang serius bagi para penambang di bumi. Jadi bisa dibayangkan masalah yang bisa ditimbulkannya di bulan. Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa 1 sendok debu replika bulan saja sudah cukup beracun untuk menghancurkan hingga 90% sel paru-paru dan otak yang terpapar debu tersebut. Tapi, keadaan bisa lebih buruk lagi. Gravitasi rendah di bulan membuat partikel-partikel kecil itu bisa melayang-layang lebih lama dan masuk lebih dalam ke paru-paru. Bayangkan menghirup partikel yang 50 kali lebih kecil dari rambut manusia selama berbulan-bulan, jelas masalah besar. Di permukaan bulan, keadaannya sedikit berbeda dengan di sini. Tidak ada hujan badai atau hembusan angin kencang yang menerbangkan debu-debu ini. Juga tidak ada atmosfer yang melindungi permukaannya. Jadi, tanpa adanya kekuatan alami angin dan erosi air seperti yang kita alami di bumi, partikel-partikel kering ini tetap bertahan. Dan yang lebih mengherankan lagi, bulan terus-menerus dihujani radiasi matahari. Paparan ini memberikan muatan listrik pada debu. Angin matahari menciptakan partikel bermuatan positif dan negatif. Partikel-partikel itu kemudian berterbangan, saling tolak-menolak, dan memunculkan pita-pita cahaya yang disaksikan oleh para astronot Apollo 8. Seperti pesta disko di bulan. ESA, Badan Antariksa Eropa, telah mengumpulkan tim ahli untuk mempelajari debu bulan. Mereka bekerja dengan simulasi debu bulan yang ditambang dari wilayah vulkanik di Jerman untuk memahami perilaku dan efeknya. Para insinyur juga perlu menemukan cara untuk melindungi astronot dan peralatan di masa depan. Para insinyur di NASA ingin menciptakan pakaian antariksa yang bisa bertahan bukan hanya 1, bukan 10, tapi 100 kali aktivitas luar kendaraan di permukaan bulan. Itu seperti menghabiskan 800 jam di luar sana, menjelajah dan bersenang-senang. Selain itu, NASA memprakarsai tantangan ide terobosan dan inovatif pada tahun 2021. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa cerdas dari seluruh dunia. Para pemikir muda ini menggunakan kemampuan berpikir mereka dan melepaskan gelombang solusi inovatif. Sebagai contoh, mereka mengusulkan penggunaan serat khusus yang dapat menghantarkan listrik yang terinspirasi dari bulu cincila yang halus. Seperti halnya cincila yang bebas dari debu, serat-serat ini akan membantu mencegah debu bulan. Gemas ya, kita punya teman berbulu yang bisa membantu. Ide cemerlang lainnya adalah sikat bermuatan listrik yang diaktifkan oleh radiasi UV. Ini seperti tongkat ajaib yang menyapu debu dengan sekali jentikan. Abrakadabra, debu bulan pun lenyap. Dan jangan lupakan kain yang terinspirasi dari serangga pintar. Serangga-serangga ini memiliki struktur pengumpul serbuk sari yang dapat mengusir debu yang tidak diinginkan. Jadi, para siswa kita yang cerdik berpikir, kenapa tidak menirunya saja? Mereka merancang kain dengan sifat yang sama, menciptakan perisai terhadap partikel bulan yang licik. Yang luar biasa dari ide-ide ini adalah bahwa mereka semua menggunakan kekuatan muatan untuk melawan debu. Mereka dengan cerdik mengusirnya dari pakaian antariksa, menjaganya tetap bersih dan terlindungi. Dan meskipun semua ide ini terdengar sangat hebat, para ilmuwan di NASA mengeluarkan solusi lain yang lebih baik lagi, tabung nanokarbon. Ini adalah cara yang bagus untuk merevolusi kain pakaian antariksa. Apa yang membuat tabung nanokarbon ini begitu istimewa? Ada beberapa kekuatan supernya yang menakjubkan. Pertama, tabung ini superkonduktif, yang berarti bisa menghantarkan listrik tanpa hambatan. Ini seperti petir yang terperangkap di dalam tabung mikroskopis. Tidak hanya itu, tabung nanokarbon ini lebih tangguh daripada meteor yang paling keras. Tabung ini memiliki kekuatan untuk bertahan di lingkungan bulan yang keras, di mana bahkan setitik debu pun bisa menyebabkan masalah. Bayangkan, kamu punya setelan yang terbuat dari bahan yang lebih kuat